Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's a pleasure to be with you today as we embark on an insightful discussion about faktor lingkungan pengendali mikroba. Before we start, I want to introduce myself. My name is Alia Agustina, NIM C1M02410105. Faktor pengendalian mikroba. Aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya. Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat, morfologi, dan fisiologi mikroba. Beberapa kelompok mikroba sangat resisten terhadap perubahan faktor lingkungan. Mikroba tersebut dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut. Faktor lingkungan dalam hal ini meliputi faktor-faktor abiotik, fisika dan kimia, dan faktor biotik komponen hayati lingkungan. Faktor abiotik meliputi yang pertama adalah suhu. A. Suhu pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba memerlukan kisaran suhu tertentu. Kisaran suhu pertumbuhan dibagi menjadi suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Suhu minimum adalah suhu terendah tetapi mikroba masih dapat hidup. Suhu optimum adalah suhu yang paling baik untuk pertumbuhan mikroba. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroba. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat dikelompokkan menjadi mikroba psikrofil atau kriofil, mesofil, dan termofil. Psikrofil adalah kelompok mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 15 derajat Celcius. Mesofil adalah kelompok mikroba pada umumnya mempunyai suhu maksimum 15 derajat Celcius, suhu optimum 25-30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan suhu maksimum 45-55 derajat Celcius. Sedangkan termofilik adalah kelompok mikroba yang tahan hidup pada suhu tinggi. Mikroba dalam kelompok termofilik ini mempunyai membran sel yang mengandung lipida jenuh, sehingga titik didihnya tinggi. Selain itu dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak terdenaturasi pada suhu tinggi. Di dalam DNA-nya mengandung guanin dan sitosin dalam jumlah yang relatif besar, sehingga molekul DNA tetap stabil pada suhu tinggi. B. Suhu tinggi. Apabila mikroba dihadapkan pada suhu tinggi di atas suhu maksimum, akan memberikan beberapa macam reaksi. Yang pertama adalah titik kematian termal. Titik kematian termal adalah suhu yang dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit pada kondisi tertentu. Yang kedua, waktu kematian termal adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikroba pada suatu suhu yang tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik kematian termal ialah waktu, suhu, kelembapan, spora, umur mikroba, pH, dan komposisi medium. Yang kedua adalah kandungan air atau kelengasan. Setiap mikroba memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk hidupnya. Biasanya diukur dengan parameter AW atau water activity, atau kelembaban relatif mikroba. Mikroba umumnya dapat tumbuh pada AW 0,998 sampai 0,6. Bakteri umumnya memerlukan AW 0,90 sampai 0,999. Mikroba yang osmotoleran dapat hidup pada AW terendah atau 0,6. Misalnya hamir, Saccharomyces rouxi, Aspergillus glaucus, dan jamur benang lain dapat tumbuh pada AW 0,8. Bakteri umumnya memerlukan AW atau kelembaban tinggi lebih dari 0,98, tetapi bakteri halofil hanya memerlukan AW 0,75. Mikroba yang tahan kekeringan adalah yang dapat membentuk spora, conidia, atau dapat membentuk kista. Yang ketiga yaitu tekanan osmose. Tekanan osmose sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kandungan air. Apabila mikroba diletakkan pada larutan hipertonis, maka selnya akan mengalami plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma dari dinding sel akibat mengkerutnya sitoplasma. Yang A. Mikroba osmofil. Mikroba osmofil adalah mikroba yang dapat tumbuh pada kadar gula tinggi. Contoh mikroba osmofil adalah beberapa jenis hamir. Hamir osmofil mampu tumbuh pada larutan gula dengan konsentrasi lebih dari 65%. Yang B. Mikroba halofil. Mikroba halofil adalah mikroba yang dapat tumbuh pada kadar garam halogen yang tinggi. Contoh mikroba halofil adalah bakteri yang termasuk Archaebacterium, misalnya Halobacterium. Bakteri yang tahan pada kadar garam tinggi umumnya mempunyai kandungan KCl yang tinggi dalam selnya. Selain itu, bakteri ini memerlukan konsentrasi kalium yang tinggi untuk stabilitas ribosomnya. Yang C. Mikroba halodurik. Mikroba halodurik adalah kelompok mikroba yang dapat tahan atau tidak mati, tetapi tidak dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Kadar garamnya dapat mencapai 30%. Yang keempat, ion-ion dan listrik. A. Kadar ion hidrogen atau pH. Mikroba umumnya mempunyai pH netral, pH 7. Beberapa bakteri dapat hidup pada pH tinggi. Contohnya adalah bakteri nitrat, Rhizobia, Actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Yang B adalah buffer. Untuk menumbuhkan mikroba pada media memerlukan pH yang konstan, terutama pada mikroba yang dapat menghasilkan asam, misalnya Enterobacteriaceae dan beberapa Pseudomonaceae. Oleh karenanya ke dalam medium diberi tambahan buffer untuk menjaga agar pH-nya konstan. Yang C adalah ion-ion lain. Logam berat seperti Hg, Ag, Cu, Au, dan Pb adalah kadar rendah dapat bersifat meracun atau toksis.
Yang D adalah listrik. Listrik dapat mengakibatkan terjadinya elektrolisis bahan penyusun medium pertumbuhan. Selain itu, arus listrik dapat menghasilkan panas yang dapat memengaruhi pertumbuhan mikroba. E adalah radiasi. Radiasi menyebabkan ionisasi molekul-molekul di dalam protoplasma. Cahaya umumnya dapat merusak mikroba yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis. Yang F adalah tegangan muka. Tegangan muka mempengaruhi cairan sehingga permukaan cairan tersebut menyerupai membran yang elastis. Yang G adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik memengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Umumnya, tekanan 1-400 atm tidak mempengaruhi atau hanya sedikit mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Yang H adalah getaran. Getaran mekanik dapat merusak dinding sel dan membran mikroba. Oleh karena itu, getaran mekanik banyak dipakai untuk memperoleh ekstrak sel mikroba. Faktor biotik. Di alam, jarang sekali ditemukan mikroba yang hidup sebagai biakan murni, tetapi selalu berada dalam asosiasi dengan jasad-jasad lain. Antar jasad dalam satu populasi atau antar populasi jasad yang satu dengan yang lain saling berinteraksi. Yang pertama, interaksi dalam satu populasi mikroba. Interaksi antar jasad dalam satu populasi yang sama ada dua macam, yaitu interaksi positif maupun negatif. Interaksi positif menyebabkan meningkatnya kecepatan pertumbuhan sebagai efek sampingnya. Meningkatnya kepadatan populasi secara teoritis meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Yang kedua, interaksi antar berbagai macam populasi mikroba. Apabila dua populasi yang berbeda berasosiasi, maka akan timbul berbagai macam interaksi. Interaksi tersebut menimbulkan pengaruh positif, negatif, ataupun tidak ada pengaruh antar populasi mikroba yang satu dengan yang lain. Nama masing-masing interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, netralisme. Yang kedua, komensalisme. Yang ketiga, sinergisme. Yang keempat, mutualisme. Yang keenam, kompetisi. Yang ketujuh, amensalisme. Yang kedelapan, parasitisme. Dan yang terakhir adalah predasi. Saya akan jelasin satu-satu. Netralisme adalah hubungan antara dua populasi yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini dapat terjadi pada kepadatan populasi yang sangat rendah atau secara fisik dipisahkan dalam mikrohabitat serta populasi yang keluar dari habitat alamiahnya. Yang B, komensalisme. Hubungan komensalisme antara dua populasi terjadi apabila satu populasi diuntungkan tetapi populasi lain tidak terpengaruh. Contohnya adalah bakteri Flavobacterium brevis dapat menghasilkan ekskresi sistein. Sistein dapat digunakan oleh Legionella pneumopila. Yang C, sinergisme, suatu bentuk asosiasi yang menyebabkan terjadinya suatu kemampuan untuk dapat melakukan perubahan kimia tertentu di dalam substrat. Kompetisi, hubungan negatif antara dua populasi mikroba yang keduanya mengalami kerugian. Peristiwa ini ditandai dengan menurunnya sel hidup dan pertumbuhannya. Amensalisme, satu bentuk asosiasi antar spesies mikroba yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, pihak lain diuntungkan dan tidak terpengaruh apapun. Parasitisme terjadi antara dua populasi satu diuntungkan dan populasi lain dirugikan. Predasi. Hubungan predasi terjadi apabila satu organisme predator memangsa atau memakan dan mencerna organisme lain. Umumnya predator berukuran lebih besar dibandingkan prey, dan peristiwanya berlangsung cepat. That's all for my presentation. Thank you for your attention and time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.